Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya mau bikin video untuk ngebahas panduan skripsi yang terbaru untuk Teknik Informatika Unindra ya. Jadi kebetulan kalau saya harus ngejelasin nanti lagi, jadi itu kan butuh waktu berkali-kali ya. Jadi untuk anak bimbingan saya bikin video supaya nanti bisa dilihat berulang-ulang. Oke, langsung aja nggak lama-lama simak videonya ya untuk penjelasannya. Oke, jadi di sini saya share screen untuk buku pedoman penulisan tugas akhir Teknik Informatika. Ini yang disusun oleh Ibu Zeti Karyati, Bapak Randi Liana, Ibu Anggun Citra, Ibu Rahmawati, Ibu Nur Komari Pratiwi, Ibu Putri Dina Mardika, dan saya sendiri, serta Ibu Mei Lestari dan Ibu Niwayan. Di sini untuk tahunnya 2023 ya, di sini ada penulisnya. Saya langsung lewatin. Jadi dari kita udah bahas daftar isi. Di sini ada beberapa yang berubah dari panduan yang lama. Jadi yang panduan yang baru ini sebenarnya bisa memfasilitasi mahasiswa untuk dapat menyajikan penulisan yang lebih variatif lagi. Jadi yang sebelumnya itu cenderung terbatas untuk perancangan sistem informasi. Memang ada yang selain topik sistem informasi, akan tetapi masih dinilai untuk topik-topik tertentu nanti tidak relevan atau kurang bisa untuk menjabarkan dari topik yang dipilih gitu ya. Jadi dibuat untuk yang baru ini sudah dicoba juga bisa untuk menuangkan penulisan dari topik-topik teknik informatika yang masih jarang dibahas oleh mahasiswa Unindra itu sendiri. Jadi di sini di bab 1, penulisan bab 1 adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan, rumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Ini tidak berubah dari panduan sebelumnya, sama, hanya nanti di sistematika penulisannya, isi dari babnya pun berubah. Di bab 2 ada landasan teori dan penelitian yang relevan. Nah, nanti yang saya lebih bahas di bab 3 sama di bab 4 ya. Di bab 3 di sini ada waktu dan tempat penelitian, tahapan penelitian, dan algoritma. Lalu pada bab 4 itu ada definisi masalah dan penyelesaian, pembahasan algoritma, terus ada pemodelan perangkat lunaknya, itu poin 1 Unified Modeling Language, poin 2 rancangan layar, poin 3 tampilan layar, dan poin 4 adalah kelebihan dan kekurangan dari penelitian. Nah, lalu masuk bab 5 adalah simpulan dan saran. Jadi untuk bab 1-2 itu tidak jauh berbeda, malah hampir sama gitu ya dengan yang sebelumnya, tapi bisa dibaca lagi panduannya untuk formattingnya, untuk keterangan-keterangannya itu bisa dibaca lagi. Saya bahas di bab 3 karena ini yang berbeda dari panduan sebelumnya. Pada bab 3, oke. Pada bab 3 isinya adalah tentang ya, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk menjalankan penelitiannya. Bab ini berisi waktu dan tempat, metode penelitian, metode pengumpulan data, langkah-langkah pengembangan sistem. Terus untuk lebih jelaskannya dijelaskan pada waktu berikut. Jadi waktu dan tempat penelitian di sini nanti kalian isinya timetable berupa pelaksanaan penelitian sejak dimulainya penelitian sampai selesai ya. Jadi kalian bikin timetable dimulainya sampai selesai, terus juga ada tempat penelitian, nama tempatnya, lokasi, dan foto pendukung dari gambar tempat penelitian. Jadi teman-teman
disertakan tuh fotonya. Foto bisa dari depan atau bisa keduanya ya, dari depan dan dari dalam, terus bisa keduanya, alamat lengkapnya dari tempat penelitian tersebut. Nah, untuk yang memang tidak ada tempatnya, maksudnya dalam artian pembuatan kalian itu tidak menggunakan satu tempat tertentu, ya itu berarti tidak usah diletakkan di tempat penelitian ya. Terus untuk tahapan penelitian di sini isinya apa? Isinya adalah langkah-langkah penelitian. Dari penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses perumusan masalah, identifikasi masalah, analisis penyelesaian masalahnya, terus nih algoritma yang digunakannya, terus implementasi algoritma, hingga penarikan kesimpulan penelitian. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir atau workflow. Nah, teman-teman ini bisa pakai bagian alir secara umum saja, atau teman-teman bisa juga misalnya mau gunain flowchart, boleh nggak? Ya, boleh saja untuk menggambarkan tahapan penelitian. Tapi menggunakan workflow atau diagram atau bagian alir saja cara kerjanya. Yang penting di sini intinya tuh menggambarkan tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya yang kalian lakukan di dalam penelitian ini. Ini coba saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, di sini ada punya salah satu mahasiswa bimbingan saya. Saya buka dulu filenya. Ya, di sini ada waktu dan tempat penelitiannya dijabarkan melalui tabel ya, timetable-nya. Lalu tempat penelitiannya juga disertai dengan foto dalamnya juga. Terus, nah di sini tahapan penelitian dia membuat dengan workflow. Jadi dibikin sama mahasiswa tersebut itu, pertama perumusan masalah, ada 2 langkah, identifikasi masalah sama studi kepustakaannya, atau di sini mempelajari tentang teori-teori terkaitnya. Lalu setelah itu ada analisis penyelesaian masalah. Ya, ini masih belum direvisi ya kebetulan. Jadi analisis penyelesaian masalahnya ada pengumpulan data sama nanti dia menggunakan metodenya itu di sini AHP, Analytical Hierarchy Process. Lalu setelah itu implementasi ke dalam sistem, lalu penarikan kesimpulan. Jadi ini tahapan penelitian. Nah ini setiap orang, jadi kita nggak bisa, nanti kalian bikin sama semua kayak gini. Nggak bisa ya, jadi ini disesuaikan dengan langkah-langkah yang memang kalian nanti gunakan. Jadi setiap orang akan berbeda. Ini saya kasih ini supaya ada gambaran aja kira-kira gambar apa isinya tuh kayak gimana sih gitu. Tapi bukan berarti nanti akan sama seperti ini karena pasti setiap judul, setiap orang juga akan langkahnya berbeda. Lalu dijelasin setiap langkah tersebut. Nah, setelah itu ada di sini kan ada poin C, algoritma. Algoritma itu kalau kalian tuh pakai metode apa atau pakai algoritma apa untuk pemecahan masalahnya, jadi di sini cara kerjanya dari algoritma tersebut yang kalian bahas. Bedanya gini, kalau di bab 2 itu kan teorinya, misalnya di sini tadi pakai AHP, berarti di bab 2 isinya yaitu seputar tentang AHP-nya, misal sejarah AHP, AHP digunakan untuk apa saja, teori-teori tentang AHP. Tapi kalau cara kerjanya itu masuknya sudah di bab 3 bagian C. Jadi sudah ada beserta data-data yang digunakan dalam penelitian dengan topik yang diambil. Kalian bisa menggunakan sampling dari yang ada di data penelitian kalian ya untuk dengan pre-processing data. Jadi untuk di percobaan dulu yang belum diimplementasikan ke dalam sistem gitu ya. Nah, jadi nanti untuk pengolahan datanya, cara kerja algoritmanya, nah di sini harus ada diagram kerja algoritmanya itu sendiri. Saya contohkan, di sini kan misalnya gunain AHP. Nah, AHP itu dia mau gambarinnya pakai flowchart ya. Jadi flowchart mahasiswa tersebut ini
dari mulai, terus input datanya, terus menentukan kriteria. Nah, ini tahapan-tahapan ini yang ada di metode atau algoritma yang dipilih ya. Jadi, algoritma ini nanti digunakan untuk memecahkan masalah yang tadi sudah dijabarkan di sebelumnya. Nah, membuat matriks penjumlahan, terus menghitung nilai rasionya dan segala macam ini ditulis, lalu nanti dijabarkan di dalam poin C ini ya. Lalu nanti apa saja gitu ya, misalnya gini, menentukan kriteria. Nah, nanti kriteria yang didapat dari sini itu seperti apa prosesnya. Ini kan cara kerja algoritmanya seperti ini. Lalu membuat perbandingan, maka ntar membuat perbandingannya seperti apa itu dijelaskan di bawahnya kayak gitu ya. Lalu bab 4. Nah, bab 4 di sini, wah ada lagi nih definisi masalah, ini isinya apa ya? Kata gitu. Banyak mahasiswa saya yang menanyakan seperti ini. Ini akankah sama yang di bab 1? Jadi gini teman-teman, di bab 1 itu kan kalian ngejelasinnya panjang gitu ya. Nah, di sini definisi masalah kalian uraikan secara singkat saja, secara rinci, kira-kira apa sih masalah yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi sebenarnya ini ngambilnya dari mana? Udah pasti dari bab 1, tapi tidak ngopas dari bab 1, tidak copy paste dari bab 1, tapi kalian memfrasekan atau merangkum atau menuangkan kembali dari bab 1 di mana isinya itu adalah permasalahan, terusnya rumusan masalah, batasan masalah itu dijadiin 1, 2 paragraf lah, 1 masalahnya, 2 solusinya. Jadi 1 masalahnya dengan kondisi saat ini, 2 solusi penyelesaian yang kalian mau pecahkan itu, solusi yang kalian tawarkan itu seperti apa gitu. Jadi di sini, bolehlah 2 paragraf gitu ya untuk ngebahas tentang masalah dan solusinya itu kayak seperti apa. Nah, lalu di sini ada lagi nih pembahasan algoritma. Ini berbeda dengan yang di bab 3. Di sini lebih ke menjelaskan logika dari algoritma atau menyajikan perhitungan manual dengan data penelitian. Jadi di sini sudah algoritma tersebut yang tadi langkah-langkah tadi ya, udah diimplementasikan ke dalam data penelitian kalian. Jadi udah ada datanya nih, udah dicoba dihitung nih di sini. Nah, hasil kayak tadi kan misalnya di situ hitung hitung rasio gitu ya atau hitung nih di bab 3 yang sebelumnya itu di sini misalnya pakai AHP ini ada menghitung alternatif karyawan berdasarkan kriteria. Nah, dicontohin di bab 4 itu seperti apa perhitungannya. Nah, di sini dibahas nih di pembahasan algoritma kayak gimana cara ngitungnya tuh bagaimana secara manualnya gitu. Dicontohkan maksudnya dituliskan di sini, sampai akhirnya nanti, dapat hasilnya. Tapi nanti itu nggak semuanya, maksudnya itu dari sampling data aja, dari data penelitian kalian nggak mungkin kalian, hitung secara manual semua dijabarkan di dalam sini. Jadi untuk melihat cara kerja algoritmanya, maka ditaruh di poin B ini. Nah, gitu ya. Lalu setelah itu kalian memodelkan perangkat lunaknya. Di sini 1 pakai UML, di sini minimal itu 4 diagram, tapi juga ini balik lagi bisa berbeda ya. Jadi tidak dibakukan harus menggunakan, state machine diagram gitu, atau menggunakan, sequence diagram. Nah, ini kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian untuk menggambarkan apa yang, akan kalian lakukan di penelitian kalian gitu. Jadi masing-masing pasti ini isinya juga bisa variatif gitu ya. Nah, lalu yang sudah pasti ada ya ada rancangan layar. Rancangan layar itu berupa sketsa atau gambaran kira-kira nanti implementasinya seperti apa. Lalu tampilan layar. Tampilan layar itu setelah implementasi kalian screenshot dari perangkat lunak yang sudah kalian buat. Lalu di sini ada kelebihan dan kelemahan penelitian. Ini apa lagi isinya? Ini isinya kelemahan kelebihan atau kelemahan penelitian kalian dibandingkan dengan yang sebelumnya atau kalian
di-list gitu. Jadi kalau kelebihannya itu dibandingkan dengan sebelumnya apa, lalu terus kalau kelemahannya itu apa, baik secara data atau secara processing datanya, atau secara pengumpulan datanya, atau dari secara pembuatan software-nya misalnya. Itu kalian jabarkan di kelemahan dan kelebihan penelitian di sini. Jadi ini lebih bahas tentang, hasilnya sih dari penelitian kalian. Lalu di bab 5 baru tentang simpulan dan saran. Ya, ini sama seperti sebelumnya, jadi bisa dibaca lebih lanjut. Seperti itu untuk yang masih bingung seperti apanya, itu boleh komen di bawah atau nanti, tanya juga ya untuk yang anak-anak bimbingan saya boleh silakan, kita bahas nanti gitu. Untuk bimbingan kita bisa lakukan Jimit atau ketemu langsung gitu aja ya. Oke, sekian dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.